semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlaila Firdani Fajri. Saya adalah staf pengajar di SMA 2 Bangsa, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang bab pertama kelas 11, yaitu tentang wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Nah, berbicara limbah, dilihat dari pembagiannya itu ada 3. Yang pertama, limbah berdasarkan wujudnya. Contohnya di sini ada limbah cair, limbah gas, limbah padat, gitu. Kemudian ada limbah berdasarkan sumbernya, yaitu limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Dan yang ketiga, limbah berdasarkan senyawanya, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Nah, istilah daur ulang ini merupakan upaya untuk mengolah barang atau benda yang sudah tidak terpakai agar bisa dipakai kembali. Kemudian, limbah berbentuk ruang ini adalah limbah berbentuk bangun yang berdimensi 3, yaitu limbah yang memiliki volume atau ruang, sehingga limbah tersebut dapat berdiri atau memiliki volume atau keruangan. Nah, pertama kita akan bahas dulu mengenai perencanaan usaha. Poin pertama dari pembahasan ini adalah mengenai ide dan peluang usaha. Menganalisis peluang usaha bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Nah, hal-hal apa saja sih yang perlu dipertimbangkan oleh seorang wirausahawan? Yang pertama adalah, apakah jenis usaha ini sudah sesuai dengan minat? Kemudian yang kedua, apakah usaha ini akan membawa keuntungan? Yang ketiga, apakah usaha ini mudah untuk mengurusnya dan mengerjakannya? Kemudian yang keempat, apakah usaha ini mudah untuk memeliharanya? Yang kelima, apakah produk dari usaha ini disenangi oleh konsumen? Dan yang keenam, apakah bahan bakunya itu mudah untuk diperoleh? Dan yang ketujuh, apakah usaha ini mendapat dukungan serta perlindungan dari pemerintah? Menganalisis peluang usaha itu harus dimulai dengan perencanaan yang matang dan penuh perhitungan tentang segala kemungkinan yang akan menggagalkan usaha kita. Nah, sehingga kalian tidak boleh asal-asalan atau meniru tanpa berpikir dan dianalisa terlebih dahulu. Nah, ini ada analisis, namanya adalah analisis SWOT, di mana analisis SWOT ini merupakan kepanjangan dari strength, yaitu kekuatan, kemudian weakness, yaitu kelemahan, kemudian yang ketiga ada opportunity atau peluang, yang keempat adalah threat atau ancaman. Nah, analisis SWOT ini berfungsi untuk mengetahui peta peluang usaha dan ancaman apa yang ada pada perusahaan kita. Nah, dengan adanya analisis SWOT ini, maka perusahaan ini akan dapat mengetahui yang pertama, di mana usaha itu ada peluang untuk maju dan sukses. Yang kedua, apa saja yang akan mengancam usaha kita. Yang ketiga, adakah kekuatan yang membatasi atau menghambat kemampuan dalam mencapai sasaran usaha. Poin yang kedua adalah berbicara sumber daya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam menjalankan usaha itu ada 6. Yang pertama ada man atau manusia. Kemudian yang kedua ada money, yaitu uang. Yang ketiga ada material atau bahan. Yang keempat ada mesin atau peralatan, yang kelima ada metode atau cara kerja, dan yang keenam ada market atau pasar. Poin yang ketiga adalah berbicara tentang perencanaan administrasi usaha. Nah, ada beberapa administrasi usaha yang harus dilengkapi ketika kalian ingin menjalankan sebuah usaha. Di antaranya ada izin usaha, di mana izin usaha ini berfungsi untuk membina, mengarahkan, mengawasi, dan melindungi pengelolaan usaha kita. Kemudian yang kedua, adanya penentuan besarnya retribusi. Yang ketiga adalah pengurusan pajak. Yang keempat, membuka rekening bank. Yang kelima, tanda daftar perusahaan. Dan yang keenam adalah analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Poin yang keempat adalah perencanaan pemasaran usaha kerajinan. Ada 3 elemen yang penting dari sasaran atau target sebuah promosi. Yang pertama adalah pembentukan merek atau branding. Yang kedua yaitu layanan kepada konsumen, yaitu komunikasi dan pemberian informasi. Dan yang ketiga adalah menciptakan kesetiaan kepada pelanggan. Nah, kemudian ada 6 kegiatan untuk mempromosikan produk kita. Bisa dengan cara personal selling, bisa dengan iklan, kemudian bisa dengan promosi penjualan, publikasi, sponsorship, dan komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Nah, kedua adalah tentang sistem produksi usaha. Nah, di sini saya akan memperlihatkan aneka produk kerajinan dari bahan limbah yang berbentuk bangun ruang. Nah, di sini bisa terlihat di gambar ya, ada dari botol bekas itu bisa menjadi pot tanaman ya.
Kemudian juga di sini dari kaleng bekas bisa menjadi tempat lilin, dari kardus bekas itu bisa menjadi hiasan cenderamata. Nah, berikut ini adalah contoh hasil limbah dilihat dari kondisi wilayahnya. Yang pertama, limbah berdasarkan daerah pesisir. Contoh dari kerajinan yang dihasilkan dari daerah pesisir diantaranya adalah cangkang kerang laut, kemudian tulang ikan, tempurung kelapa, sabut kelapa, dan sebagainya. Sedangkan di daerah pegunungan, yang bisa dijadikan bahan kerajinan diantaranya adalah biji-biji kering, buah-buah kering, kulit durian, dan sebagainya. Kemudian untuk daerah pertanian, itu ada biji-biji kering, bunga kering, kulit pohon kering, dan sebagainya. Dan yang terakhir untuk wilayah perkotaan, yang bisa dijadikan bahan kerajinan yaitu dari kulit kacang, kulit telur, kemasan plastik, botol kaca, kemasan kaleng, dan sebagainya. Demikian pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.